Halo semuanya, nama saya Mikael dan di sini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi yaitu Android Studio. Nah, aplikasi ini dapat membantu kita untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis mobile. Di mana bagi saya kenapa ini merupakan salah satu aplikasi yang bagus, terutama bagi kita yang masih pemula, adalah karena sifatnya yang gratis dan open source. Jadi kita bisa melihat projek-projek yang dibagikan oleh komunitas. Jadi kita bisa mendownload dan memakainya untuk melihat apa saja yang sudah mereka buat. Nah, jadi bagi kalian yang tertarik dengan aplikasi Android Studio ini, kalian bisa mendownloadnya di developerandroid.com, di mana kalian bisa mendownloadnya dengan mengklik link berikut. Nah, karena saya sudah memiliki aplikasinya di komputer saya ini, jadi saya akan memberitahu tentang pendahuluan dan apa saja yang saya ketahui di aplikasi Android Studio. Nah, saat kalian pertama kali baru selesai download aplikasinya, maka kalian tidak akan mendapatkan halaman berikut. Namun, yang ditampilkan ada bagian downloadnya, di mana kalian diharuskan untuk mendownload komponen-komponen lainnya lagi. Dan jika kalian skip atau meng-cancel downloadannya, maka saat masuk ke halaman ini, kalian tidak bisa membuat projek apapun dan akan muncul pesan error. Karena komponennya belum kita punya atau download. Jadi, jika sudah selesai, maka kita tinggal membuat projek baru dan pilih Empty View Activity. Atau kalian juga bisa memilih projek-projek apa saja yang bisa kita buat seperti game atau native C++ dan lain sebagainya. Nah, saya memilih Empty View Activity. Nah, di sini kita dapat memberikan nama terhadap projek kita. Karena saya cuma melakukan testing, jadi saya namakan sebagai test. Nah, untuk package name, ini karena baru belajar, ini kita tidak perlu untuk mengganti namanya. Karena bagi perusahaan yang ingin membagikan aplikasi ini ke seluruh dunia, mereka menggunakan package name ini untuk menunjukkan keunikan dari aplikasi mereka atau tag-nya lah. Kayak seperti kita yang memiliki nomor induk keluarga masing-masing. Jadi perusahaan harus memiliki hal tersebut juga, namun ini untuk aplikasi. Nah, selanjutnya kita memilih folder yang akan kita simpan projek berikut. Di sini saya pilih folder belajar. Nah, kita silakan klik finish. Nah, maka ini akan berjalan, projek kita akan berjalan, dan ini apa saja yang terisi yang berada di dalam projek kita. Bila kita ke device manager, ini yang merupakan yang menurut saya keren sekali ya. Ini kalau ke device manager, ini akan diberikan opsi HP-HP apa saja yang bisa kita jalanin emulatornya. Jika ini pertama kali, seharusnya udah ada satu device name yang bisa kita jalankan. Namun kalau tidak ada, kita bisa menambahkannya dengan klik tanda plus ini. Lalu klik create virtual device dan kita akan diberikan opsi apa saja HP yang dapat kita gunakan untuk emulator ini. Nah, kalau bisa kita pilihnya HP apapun kecuali jangan yang Volt punya karena bentuknya yang agak unik dan tidak begitu dipakai di HP-HP lain, jadi bukan sebagai basis utamanya. Jadi saya pilih HP Pixel 8 ini. Lalu di sini kita juga bisa memilih operating system yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa opsi API 15, Android 14, 12, 11 dan lain-lain. Di sini saya memilih API 35. Namun, bagi kalian yang memiliki masalah saat menjalankan emulator kalian bisa mencoba seperti Android 11, 10 dan lain-lain hingga emulatornya bisa berjalan. Nah, dikarenakan kita ingin membuat aplikasi dalam bentuk portrait, maka kita pilihlah bentuk portrait. Nah, setelah itu kita tinggal klik finish dan akan dibuatnya bentukan dari emulator berikut. Nah, setelah dibuat, kita tinggal klik start ini. Nah, maka emulatornya akan jalan. Namun,
bagi kalian yang baru pertama kali menjalankan emulator, dia akan ada proses bernama Gradle, di mana ini akan menyesuaikan dengan projek yang sudah kita buat. Dia penyesuaiannya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalian harus menunggu dalam waktu yang lama juga. Setelah emulator ini berjalan, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti kayak mana kita membuat tampilan gitu untuk halaman aplikasi kita. Nah, itu kita bisa pergi ke activity main XML. Di mana pada bagian ini kita gedekkan, zoom in lagi. Nah, kita bisa melihat halaman-halaman yang dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini kita sudah mendapatkan teks yaitu Hello World. Cuman kalau kita ingin mengganti halaman tersebut, contohnya kita kasih tombol. Kita klik aja bagian button ini, kita drag and drop ke sini. Nah, maka akan muncul sebuah button. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan image gitu atau logo, kita juga tinggal klik image view ini, drag and drop ke dalam. Nah, kita tinggal pilih foto yang kita inginkan, oke, dan akan muncul. Jadi dengan bagian ini, kita text, button, widget, atau yang lainnya sebagainya, kita bisa mendesain aplikasi kita dan halaman-halamannya. Nah, tapi sekarang nih, saya ingin mengganti gitu teksnya. Jadi apa yang saya lakukan? Tinggal pergi ke bagian atas sini. Nah, di sini ada pilihan split dan code. Di sini saya akan pilih split agar menampilkan kode-kodenya. Di sini kan teksnya Hello World. Saya ingin mengubahnya ke nama saya gitu. Jadi saya tinggal pergi ke bagian tag yang ada text view ini. Nah, dan saya lihat Android text ini. Ini tulisan Hello World. Jadi yang saya perlu lakukan cuma mengganti teksnya ke nama saya. Nah, dan teksnya akan berubah menjadi nama saya. Sama dengan bagian button. Mana saya ingin ubah ini ke bahasa Indonesia. Contohnya tombol. Nah, jadi teksnya juga akan ikut berubah. Dan untuk fotonya ini juga bisa kita ubah gitu. Menjadi gambar kayaknya kita ambil dari Google contohnya. Ini juga bisa kita ubah. Nah, itu saja sekian yang saya ketahui dari bagian aplikasinya. Selanjutnya ada melihat bagian emulator ini. Sudah terlihat kalau ini sudah mulai berjalan kan. Nah, sudah muncul aplikasi-aplikasi apa saja yang dapat kita gunakan. Contohnya Google. Nah, ini kita tetap bisa interaksi. Di sini kita buka Google. Memang agak lama karena emulatornya lumayan berat ya. Nah, di sini Google-nya lagi loading. Kita tunggu saja. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menggunakan Google, cuman saya tidak akan mendalami tentang emulator ini karena ya sama seperti emulator lain saat kalian ingin main PS atau main apa, dia jalanin operasi sistemnya. Jadi untuk itu saya tidak mendalami. Nah, dari sini saya kembali. Nah, dan di sini saya bisa berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, itulah guna emulatornya, yaitu untuk mentes aplikasi yang sudah kita buat ini. Apakah bisa jalan atau tidak. Nah, sekian dari saya. Itu saja yang saya ketahui tentang aplikasi Android Studio ini. Maaf bila ada kesalahan jika ada dari saya berbicara ini. Dan sekali lagi saya mengatakan terima kasih.